nanti ya apa itu yang namanya tentang motivasi nanti akan disampaikan oleh teman kami yang bernama Ibu Gun Handayani. Semoga Ibu Gun Handayani waktu dan tempat kami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Chandra Pamungkas mengenai kalau Pak Chan tadi menyampaikan tentang nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya kita implementasikan dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya Pak Chan tadi ya. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan tentang teori. Seperti disampaikan oleh Pak Chandra tadi bahwa kita hari ini belajar bersama, belajar mulai dari teori sampai dengan praktek. Nanti pada akhirnya nanti kita akan praktek. Dan saya ke bagian tentang teori-teorinya. Teori yang pertama yang saya sampaikan adalah ada macam-macam teori yang kita pelajari. Yang pertama adalah teori pilihan. Sebelum saya masuk ke teori motivasi, saya akan menyampaikan tentang teori pilihan. Teorinya disampaikan oleh William Clauser bahwa dalam teori pilihan, perilaku seorang manusia adalah buah dari pilihan. Jadi kita itu mendisiplinkan siswa itu merupakan suatu pilihan ya. Kita menghukum siswa itu juga merupakan suatu pilihan. Kita datang ke sekolah tepat waktu itu pilihan. Pilih tepat waktu atau terlambat. Pilih datang ke sini atau tidak itu juga merupakan pilihan. Pilih mengajar atau di ruang guru itu juga merupakan pilihan ya. Jadi untuk itu ini ada saran untuk kita, maka kita harus berlatih untuk yang pertama adalah fokus pada apa yang terjadi saat ini, bukan masa lalu. Jadi yang sudah-sudah itu ditinggalkan. Jadi yang saat ini apa yang sedang kita hadapi itu yang sekarang kita harap gitu ya. Terus kemudian yang kedua, hindari 7 kebiasaan buruk. Apa itu? Yang pertama, mengganggu relasi. Kebiasaan siapa ya? Bukan dibaca. Dari tadi yang tersangka saya guru cerem dukun, guru ngerasani mencemooh kalau temanya dukun. Nah sekarang ini mengganggu relasi ya dukun ya, mengkritik, menyalahkan, jadi itu yang harus kita hindari. Mengeluh, menjengkelkan, mengancam, menghukum, menyuap, memberi reward untuk mengendalikan orang lain. Ini ada hubungannya dengan apa yang akan disampaikan oleh Pak Yasin nanti ya, mengenai reward sama hukuman. Yang ketiga adalah menjalankan 7 kebiasaan. Kalau yang tadi itu hal-hal yang harus kita hindari, ada yang berikutnya adalah 7 kebiasaan yang harus kita jalankan. Yang pertama adalah mendukung orang lain, mendorong orang lain. Biasanya kalau ada orang maju di luar ini dirasani ya. Jadi kita latihan untuk mendukung, mendorong, terus mendengarkan. Kalau biasanya kita minta didengarkan, latihan untuk mendengarkan, menerima, mempercayai, menghormati, dan menegosiasi perbedaan. Kalau ada yang berbeda, misalnya orang lain pendapatnya tidak sama dengan kita, ya negosiasi berarti dia ada di jalan tengahnya gitu. Terus kemudian yang keempat, menghindari membuat dalih dan alasan karena menghalangi kita membangun relasi. Jadi membuat dalih itu membuat alasan ya, kalau misalnya kepala sekolah mau perintahkan dari kita, Bapak Ibu silakan mengumpulkan perangkat misalnya ya. Terus kita buat alasan belum bikin alasan, banyak alasan. Kita sering membuat alasan ya. Jadi kita berusaha untuk menghindarinya. Terus yang kelima adalah bersabar. Itu adalah sumber dari kata-kata ini adalah dari Glaser 2011. Kita kembali.
eh, tadi merupakan teori pilihan yang kita pelajari ya. Jadi apa yang kita lakukan itu merupakan sebuah pilihan. Nah, sekarang kita masuk pada teori motivasi. Isinya teori motivasi atau teori pilihan atau teori kontrol itu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu mungkin pernah mengontrol murid, contohnya misalnya Bapak Ibu memerintahkan murid untuk membawa rapor ke ruang guru, itu salah satu kontrol ya. Terus kemudian memerintahkan pada siswa besok untuk datang tepat waktu, besok membawa apa gitu ke sekolah gitu ya. Jadi itu bisa mengendalikan siswa. Itu semuanya adalah ilusi sebenarnya ya. Itu ilusi. Kenapa kok disebut ilusi? Karena kontrol dari seorang guru itu searah ya, dari pihak guru, berasal dari pihak guru. Jadi guru memerintah itu mengontrol siswa itu berasal dari guru, bukan berasal dari diri siswa itu sendiri. Jadi itu ilusi. Suatu saat siswa akan tidak mau diperintah lagi. Nah, itu merupakan ilusi. Ilusi itu hal yang menipu ya, menipu. Jadi siswa manut kepada gurunya itu merupakan tipuan karena tunduk atau patuhnya siswa itu tidak berasal dari diri siswa itu sendiri. Ilusi yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita itu melok-melok siswa misalnya, kamu pakaiannya tidak rapi, kamu kurang baik, kamu membolos, nah, itu kan kritik ya, kritik kepada siswa. Nah itu juga ilusi. Itu tidak akan membawa keberhasilan kepada kedisiplinan siswa. Tapi kalau kedisiplinan siswa itu berasal dari dirinya sendiri, maka itu nanti kita tidak usah memerintah, kita tidak usah mengontrol, maka kita tidak usah mengkritik. Kritik ini kalau dibuat negatif, akhirnya bisa mengakibatkan bully ya. Bully itu juga kritik, kalau orang itu ya. Jadi itu merupakan ilusi. Kalau semua yang berasal dari guru, ya, jadi diperintah oleh guru itu merupakan ilusi. Jadi kita berusaha agar siswa itu paham sendirinya, meyakini sesuatu sehingga siswa itu nanti akan berbuat disiplin, memakai seragam dengan lengkap, ya dengan benar, itu berasal dari dirinya sendiri. Jadi kita berusaha untuk seperti itu. Jadi nanti di akhir di resolusi nanti kita akan belajar bagaimana caranya membuat siswa belajar atau mendisiplinkan diri dari dirinya sendiri. Terus kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif memuji. Kalau dipuji itu bermanfaat atau efektif. Kalau ada anak pinter terus kemudian dipuji-puji, apakah itu efektif? Ilusi juga bagus. Ya, saya juga baru menyadari hal itu karena belajar ini. Ini baru tahu. Dan saya ingin Bapak Ibu semuanya yang ada di sini juga mengetahui bahwa semua ini mengontrol murid, memberikan kritik, memberikan pujian, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa sampai memaksa, itu merupakan ilusi. Ilusi itu hal yang menipu, tidak sebenarnya. Jadi di depan kita mungkin siswa patuh, nurut, tapi di belakang kita tidak tahu, ya kan? Terus berikutnya, teori kontrol atau teori pilihan itu dibandingkan dengan stimulus respon. Ini kita memilih yang mana? Apakah memilih teori pilihan atau teori kontrol? Jadi teori pilihan itu disebut juga dengan teori kontrol. Kenapa? Karena kita mengontrol siswa, mengontrol orang lain, gitu ya. Kita memberikan pilihan pada orang lain. Nah, ini dibandingkan dengan stimulus respon. Mana yang kita pilih? Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi teori pilihan kita memahami orang lain, tapi kalau stimulus respon kita mengubah orang agar sesuai dengan kita, gitu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau stimulus respon itu. Jadi ada stimulus kemudian ada respon gitu ya. Stimulusnya diberikan stimulus apa gitu, terus kemudian ada mengakibatkan respon gitu ya. Terus kemudian diberikan dengan ini, kalau teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita harus memahami kalau ada siswa berperilaku bosan misalnya, terus mengganggu temannya, berperilaku negatif, itu sebenarnya siswa itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Kita perlu menggali. Kalau kita itu berdialog dengan siswa agar siswa itu menyadari kesalahannya, maka kita perlu menggali tujuannya siswa melakukan itu apa gitu. Terus kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Kalau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda kalau dari kontrol. Terus kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau dari kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, stimulus respon. Terus kemudian kalau dari kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau stimulus respon itu modelnya menang kalah. Kalau teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Jadi dua-duanya orang misalnya saya bicara dengan misalnya Bung Mahasiswa, maka kita sama-sama menang gitu ya. Tapi kalau stimulus respon mungkin di pihak bapak ibu guru yang menang, terus kemudian pihak yang siswa yang kalah, jadi ada yang kalah, ada yang menang. Terus kemudian teori motivasi, ini yang teori motivasi ada tiga pernyataan. Yang pertama, siswa itu melakukan sesuatu, itu motivasinya yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi siswa itu berbuat sesuatu, itu kalau motivasi internal itu menghindari hukuman. Terus yang kedua, agar mendapatkan imbalan. Terus yang ketiga itu menghargai diri sendiri. Jadi ketiga ini mana motivasi yang terbaik, yang bawa sendiri ya. Jadi kita kalau bisa itu memunculkan motivasi siswa yang berasal dari diri sendiri. Jadi siswa berbuat sesuatu, misalnya seperti ini dulu, mengurus purnawiyata. Itu motivasinya apa? Apakah mendapatkan imbalan, menghindari hukuman? Siswa datang tepat waktu, apakah untuk menghindari hukuman atau karena keyakinan dari dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri. Jadi motivasi itu ada motivasi eksternal dan internal. Kalau karena hukuman dan penghargaan itu adalah eksternal, terus kemudian kalau dari diri sendiri itu merupakan motivasi internal, itu adalah merupakan tujuan dari disiplin positif. Ini kata-kata Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi kita berusaha untuk membuat siswa itu memerintah diri sendiri, mendisiplinkan diri. Bukan kita yang mendisiplinkan siswa, tapi siswa sendiri sadar sendiri untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Ini teori restitusi, nanti restitusinya apa? Nanti akan disampaikan oleh Pak Sam sama Bu Nafi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ini nanti kita akan praktek di pada yang ke-6 dan 7 mengenai restitusi, itu bagaimana memperbaiki kesalahan siswa. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk mereka, untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuannya ingin jadi seperti apa siswa nanti, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini tokoh kita yang kita pelajari ini adalah tokoh dari tokoh motif restitusi. Ini adalah Dayan Hussein yang akan disampaikan oleh teman-teman. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ya. Jadi kalau kita berbicara komunikasi dengan siswa itu kita memberikan tawaran bukan memaksa gitu ya. Terus kemudian yang keempat, restitusi untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang dasar tindakan. Restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita menumbuhkan karakter pada siswa. Jadi bukan sekedar tindakan. Kalau tindakan besok berubah lagi, balik lagi. Ya. Jadi kalau karakter nanti akan bertahan lama, selamanya akan tetap menjadi karakter dia. Restitusi memberikan siswa yang berdasar pada kelompoknya. Itu materi dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh saya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kesepakatan yang disepakati bersama. SMP Negeri 1 Munut itu sekolah yang bagus apa salah-salah? Bagus. Bagusnya SMP 1 Munut itu yang membuat bagus adalah orang-orang yang ada di SMP 1 Munut, ya kan ya? Ya. Di antaranya adalah kalian, siswa SMP 1 Munut. Setuju apa tidak? Setuju. Kalian ingin jadi orang baik atau tidak? Baik. Farhan kok diam saja, Farhan tidak ingin menjadi orang baik. Agar seorang kita ini tetap baik, tetap mendapatkan nama baik di mata masyarakat, maka saya akan memberikan keyakinan kelas. Yang pertama, ya kita buat kesepakatan supaya kalian jadi wong apik. SMP 1 Munut itu jadi baik, ya, SMP yang bagus. Yang pertama, datang tepat waktu. Ada yang terlambat apa tidak? Ada. Yang terlambat siapa? Danang. Terimakan semuanya belajar. Kalau ada yang keluar itu berarti baik apa tidak baik? Tidak baik. Diulangi apa tidak? Tidak. Nah, sekarang yang kedua, belajar setiap hari. Ini saya sering menemui anak-anak itu kalau mengerjakan PR itu di sekolah. Ya apa tidak? Iya. Berarti di rumah tidak belajar. Belajarnya jam berapa? 8, 10. Berarti sudah selesai nggak berarti PR-nya kalau masuk sekolah itu? Sudah. Sudah, berarti mengerjakan PR-nya di rumah apa di sekolah? Rumah. Nah, sekarang yang kedua, membaca setiap hari. Kalian membaca apa tidak setiap hari? Baca. Yang kedua, mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Kalian mengumpulkan tugas tepat waktu apa tidak? Berarti kamu seharusnya merasa dirimu orang yang baik. Berarti yang betul itu dijalankan, yang salah itu ditinggalkan. Tidak mencontek saat tes penilaian harian. Ya, tes apa saja, tes kuis, tes vocab, dan saat ulangan tidak mencontek. Kalian mencontek apa tidak? Tidak. Mencontek itu baik atau jelek? Jelek. Orang baik itu mengerjakan yang baik apa yang jelek? Yang baik. Berarti orang baik itu mencontek apa tidak? Tidak. Karena tidak membawa HP ke sekolah. Sekolah dilarang bawa HP ke sekolah ya. Kalian mengerjakan nomor 1 sampai 8 ini apa tidak? Iya. Jangan. Mengerjakan. Baik kan? Tadi. Nanti mulai besok jangan makan. Punya kelas ya. 9 tidak ikut kelas saat jam pelajaran berlangsung.
Ada yang tidur apa tidak? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ini kamu ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah apa enggak? Contoh pada membuang sampah yang benar di mana? Bukan di bangku. Menolong orang lain saat kesusahan. Terus membolos itu baik apa tidak? Baik. Tidur saat jam pelajaran? Tidak baik. Membawa HP ke sekolah itu merupakan peraturan baru ya. Ada yang makan saat jam pelajaran berlangsung? Tidak. Mulai besok jangan makan. Jadi ini kesepakatan agar sekolah kita menjadi baik. Nah, ini karena kita sepakati bersama, maka ini saya minta ketua kelas untuk menempel. Terima kasih. Baik. Di kelas 9B, apakah sudah ada yang namanya komitmen atau keyakinan kelas? Jadi kesepakatan di kelas ini sudah ada apa belum? Belum. Kesepakatan bersama di antara sampean bersama kelas 9B. Ya, satu. Datang tepat. Satu. Datang tepat waktu. Melaksanakan piket sesuai jadwalnya. Melaksanakan review. Tidak membolos saat tidak di kelas. Tidak membolos saat ada PMI, ada PMI online. Oke. Loh, tidak membolos bayar khas. Kalau nanti macam jam pelajaran boleh bolos. Tidak membolos saat di yang keempat, lesson sampai 5 atau sampai 10. Gimana? Nanti disimpan akan teman lain. Tidak membolos. Akun Handayani MPD, saya mengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Pendidikan terakhir adalah S2 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Malang, lulus tahun 2019. Prestasi pernah menjadi guru berprestasi Kabupaten Tulungagung tahun 2017 dan 2019. Google Master Trainer level 2 tahun 2021. Google Certified Educator level 1, pembelajar berbasis TIK atau pembatik yang diadakan oleh Pusdatin tahun 2022, lolos sampai level 3, tapi tidak sampai ke level 4. Terus kemudian yang berikutnya adalah penulis nasional versi Indonesia. Berikut ini adalah bukti fisik. Ini adalah sertifikat Google Master Trainer level 1 dan level 2 dari Revo dan Kemendikbud Ristek. Terus kemudian ini adalah sertifikat Pusdatin pembatik level 2 dan 3. Kemudian ini ada sertifikat penulis nasional dari Akademi Menulis Buku Indonesia. Sertifikat guru
berprestasi kabupaten. Ini adalah sertifikat instruktur nasional guru pembelajar tahun 2016. Pernah menjadi pelatih FLS 2N tahun 2016 cabang seni storytelling. Terus kemudian TOEFL 570. Buku-buku yang pernah saya tulis, buku saya sendiri nih, Kurniani MPD penulisnya. My English Book ini belum ber-ISBN karena kalau buku pelajaran itu ber-ISBN harus berseri ya. Jadi kalau misalnya ini untuk kelas 7 maka harus menulis 789 baru bisa ISBN. Ini yang bisa sudah ISBN metode pembelajaran kemarin tahun 2023. Ini buku antologi puisi ditulis bareng-bareng dengan guru pegiat literasi Tulungagung. Isinya tentang puisi. Sajak Alam adalah antologi puisi yang ditulis bersama guru dan siswa SMP Negeri 1 Ngunut. Ini adalah beberapa puisi saya yang masuk majalah Media. Demikian tentang saya. Di sini saya memaparkan tentang diri saya, bukan berarti saya itu ingin menjadi hebat dan menonjolkan diri saya. Saya mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah satu event dengan saya, mungkin pernah dalam instruktur pembelajaran, atau mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini lebih pengetahuan dan pengalamannya lebih dari saya, dan itu sekedar informasi dari saya. Sekali lagi webinar siang kali ini saya tampil sendiri, saya tidak mengambil moderator, dan nanti di akhir saya akan mengundang Bapak Ibu untuk masuk ke dalam streaming saya ini. Jadi kita bareng-bareng interaksi, tanya jawab tentang budaya positif yang ada di sekolah. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian teori pilihan atau teori kontrol, teori motivasi, restitusi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita lihat dulu Bapak Ibu. Ini kemarin paparan kemarin ada sekitar 32 tadi pagi 32 peserta yang sudah mengisi formulir pendaftaran. Saya menyebarkan formulir pendaftaran, isiannya hanya alamat email, nama, instansi, kabupaten, provinsi, nomor HP, mengajar bidang studi apa aja gitu ya. Sampai saat ini ada 41 peserta yang hadir, dan kewajiban aksi nyata adalah minimal 10 peserta, jadi sudah memenuhi kalau 41 peserta. Terus kemudian perlu Bapak Ibu ketahui yang hadir dalam webinar siang hari ini, selain dari sekolah saya sendiri, ada Pak Tony dari SMP 1 Ngunut, Bu Nina Ambarwati SMP 1 Ngunut, terus kemudian ada Bu Siti Anis Yulaika, Bu Muji Astuti dari SMP 1 Ngunut, juga Bu Dia Indarti, ada Bu Yusi. Nah, selain dari sekolah saya sendiri, ini banyak dari kota lain dan kabupaten lain, bahkan provinsi lain. Mojokerto ini Tulungagung, masih Tulungagung. Ini kemarin tidak saya beri kabupaten dan provinsi, tapi setelah saya cek ini ada Bojonegoro, terus kemudian Grati, ini Pasuruan, terus kemudian kemarin saya cek ada Surabaya,
Kota Batu, terus kemudian ada Bandung, Buleleng ini Bali, terus kemudian Kepanjen, Malang, ini ada Cirebon, Jakarta. Jadi kita hari ini bertemu dalam satu frame, satu forum bersama-sama untuk membahas tentang budaya positif di sekolah. Hari ini akan ada door prize. Bapak Ibu sudah saya mintai nomor HP untuk yang jauh, untuk yang dekat bisa saya sampaikan di sekolah saya sendiri. Ini nanti untuk Bapak Ibu yang masuk live streaming ini dan bertanya jawab dengan saya, nanti kita atau sharing ya, bukan tanya jawab ya, sharing ide tentang budaya positif di sekolah. Nanti akan saya berikan door prize, merchandise sekedarnya ya. Baik, Bapak Ibu, judul webinar kali ini adalah budaya positif di sekolah. Saya akan berangkat dari kata budaya. Ini saya tadi nyontek dari Wikipedia. Ini saya ambil jam 10.52. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi budaya itu turun-temurun, dipakai, digunakan. Kalau namanya membudaya berarti ya digunakan oleh masyarakat itu. Ya. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, karya seni, itu semuanya termasuk budaya. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia. Sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang ditumbuhkan di rumah itu merupakan juga termasuk budaya. Budaya merupakan suatu pola hidup menyeluruh, kompleks, abstrak, luas. Nah, ini tadi kita akan membahas budaya positif yang diterapkan di sekolah. Untuk yang akan datang kita akan banyak belajar tentang contoh-contoh mengenai materi yang kita bahas yang ini disiplin positif. Jadi budaya yang ingin kita bahas di sekolah, budaya positif itu yang ditanamkan biasanya adalah disiplin. Ini tadi juga nyontek dari pena belajar.kemendikbud.go.id, ada 5 budaya sekolah yang bisa dikembangkan. Yang pertama adalah gerakan literasi sekolah. Yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga menetapkan kegiatan pembiasaan pada awal dan akhir proses belajar. Yang keempat membiasakan perilaku baik yang bersifat spontan. Yang kelima menetapkan tata tertib sekolah. Materi yang berikutnya adalah teori pilihan, teori kontrol, teori motivasi, restitusi. Tapi sebelumnya kita akan bahas tentang apakah yang dimaksud dengan disiplin. Disiplin itu konotasi apa? Ada sifat memaksa ya kalau disiplinnya. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Makna kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini ngutip dari LMS yang merupakan implementasi dari filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi inilah yang ingin kita tumbuhkan, disiplin diri. Bagaimana menumbuhkan disiplin diri pada diri siswa.
Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai, namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain ya. Jadi seharusnya kita itu menerapkan atau menumbuhkan disiplin diri pada siswa dengan melakukan ini tadi contoh yang diberikan oleh pena.belajar.kemendikbud.go.id itu dengan melakukan pembiasaan di awal dan akhir proses belajar. Dengan adanya pembiasaan itu kemudian siswa akan tumbuh disiplin pada dirinya, kan terbiasa untuk berdoa. Maka kalau tidak berdoa maka dia merasa bersalah karena merasa tidak melakukan disiplin diri ya. Terus kemudian kecenderungan umum yang pada saat ini terjadi adalah menghubungkan kata disiplin itu menjadi dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu sebenarnya positif, tapi pada penerapannya siswa kita juga mau disiplin, mau datang tepat waktu apabila mendapatkan hukuman. Sekarang dihukum, besok baru disiplin. Kalau tidak dihukum, maka tidak disiplin. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Ini adalah pernyataan dari William Gleiser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik. Jadi yang ingin kita capai ya ini motivasi intrinsik ini yang ingin kita bangun pada diri siswa kita itu motivasi intrinsiknya. Jadi bagaimana siswa itu bisa datang tepat waktu ke sekolah itu karena motivasi intrinsik, karena disiplin dirinya, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan atau ingin bertemu dengan seseorang misalnya. Sehingga menggerakkan motivasi diri dan dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini adalah pernyataan dari Diane Gosen 1998. Jadi ada dua teori ini yang kita pakai dalam membentuk budaya positif yang ada di sekolah. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinakaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Teori pilihan, William Gleiser 1998 itu menyatakan bahwa perilaku seorang manusia itu adalah buah dari pilihan yang dibuat oleh manusia itu sendiri setiap hari. Manusia selalu berada dalam situasi memilih bangun pagi apa tidur lagi, memilih kerja keras, memilih bereaksi keras atas berita yang menyinggung perasaan walaupun belum pasti kebenarannya atau mengecek dulu kebenarannya dan lain sebagainya. Untuk itu kita perlu berlatih untuk yang pertama fokus pada apa yang terjadi saat ini, bukan terpancang pada masa lalu. Menghindari 7 kebiasaan buruk secara eksternal. Yang pertama mengganggu relasi dengan orang lain. Mengkritik, menyalahkan itu kita hindari ya, mengeluh, menjengkelkan, mengancam, menghukum, menyuap untuk mengendalikan orang lain. 7 kebiasaan memperdulikan orang lain. Yang pertama mendukung, mendorong, mendengarkan, menerima, mempercayai, menghormati, dan menegosiasi perbedaan. Menghindari membuat dalih. Membuat dalih itu artinya membuat alasan ya. Kalau kita bisa mengerjakan, kita bisa menolong orang, kenapa kita harus membuat alasan untuk tidak melakukannya? Karena alasan itu menghalangi kita untuk membangun relasi. Dengan kita saling membantu dengan orang lain, maka kita akan membangun relasi.
Yang terakhir adalah bersabar. Sabar, anak sekarang banyak terpengaruh oleh teknologi sehingga membuat ulah yang bermacam-macam. Guru harus bersabar. Itu adalah Gleiser, bersumber dari Gleiser 2011. Teori kontrol Diane Goosen itu menyatakan bahwa guru mengontrol murid itu merupakan ilusi. Kritik itu juga ilusi. Penguatan positif, memuji maksudnya itu juga ilusi. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu juga ilusi. Yang ingin kita capai adalah motivasi yang intrinsik ya. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu ada 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi kita ingin siswa kita itu memiliki motivasi intrinsik, menyadari yang benar dan yang salah dan melakukan yang benar itu dari kata hati mereka sendiri. Hukuman dan penghargaan. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman itu satu arah dari guru yang memberikan dan murid yang menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Penghargaan. Penghargaan ialah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan, ulung atau unggul di bidang tertentu. Jadi penghargaan bisa berupa medali, kado, piala, sertifikat, plakat, pita, uang ya. Penghargaan bisa menjadi hukuman. Nah, ini terjadi apabila kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi penghargaan itu bisa menjadi hukuman. Mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Jadi itu membuat orang itu melakukan hal baik itu karena ingin dihargai, ingin penghargaan. Nah, itu motivasi yang salah ya. Kalau bisa kita menumbuhkan pada diri siswa kita untuk melakukan disiplin, memiliki karakter yang positif, itu berasal dari hati, berasal dari diri mereka sendiri. Hukuman dan konsekuensi. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu menyakitkan, harus terjadi tapi menyakitkan. Kalau konsekuensi tidak ada kata menyakitkan. Orang kalau melakukan sesuatu karena konsekuensi, membersihkan tumpahan teh di meja itu konsekuensi karena telah membuat mejanya kotor. Nah, itu orang kan akan karena menyadari konsekuensi kan akan dengan sukarela untuk membersihkannya. Tapi kalau hukuman menumpahkan teh di meja terus kemudian dihukum dipukul misalnya. Nah, itu kan menyakitkannya. Terus kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati ditunjuk-tunjuk, nah itu hukuman. Terus membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi itu kalau sudah selesai konsekuensi dilakukan itu tidak ada bekasnya. Tapi kalau hukuman bisa menimbulkan rasa dendam ya. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Kalau konsekuensi begitu. Hukuman itu merupakan paksaan, konsekuensi itu ada stimulus. Kalau misalnya ada kalau terlambat ya harus membersihkan sekolah misalnya, itu stimulus tanggapan. Kalau ada teh yang tumpah di meja ya harus membersihkan, itu konsekuensi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri itu konsekuensi. Hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak,
dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi kalau konsekuensi itu hanya sifatnya sementara. Kalau hukuman itu dan seterusnya sampai kapanpun itu masih diingat sampai dendam ya, itu hukuman. Nah, ini materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kalau kita selama ini kan mengenal peraturan sekolah ya. Peraturan sekolah itu biasanya dicetak dan ditempel di dinding kelas-kelas itu supaya diketahui oleh siswa untuk dipatuhi, dan itu sifatnya searah dari sekolah untuk siswa lakukan. Nah, tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan siswa. Kalau peraturan sekolah kan tidak dibuat bersama siswa, tapi dibuat oleh tim sekolah ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas itu diyakini oleh semua kelas ya. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali, jadi bisa ditinjau kembali kalau keyakinan kelas misalnya ini tidak sesuai, maka diganti dari waktu ke waktu, itu bisa ya. Terus kemudian ini contoh keyakinan kelas, kemarin sudah diterapkan di beberapa kelas di SMP Negeri 1 Ngunut. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, misalnya belajar setiap hari. Kan banyak di antara siswa itu yang tidak ada kesempatan untuk belajar, tapi karena gangguan teman, ajakan teman, atau karena sibuk dengan gadget, jadi belajarnya terlalaikan sehingga PR juga dikerjakan di sekolah ya. Jadi PR menjadi PS, pekerjaan rumah menjadi pekerjaan sekolah, dan itu pun mencontoh teman. Nah, kalau siswa itu ditanamkan untuk belajarnya setiap hari, entah itu setengah jam, 1 jam, 2 jam, kalau setiap hari belajar, maka tidak akan ada PR menjadi PS, tidak akan jadi seperti itu, tidak akan ada buku ketinggalan. Nah, itu kemarin yang saya tanamkan ke siswa pada saat saya menyampaikan keyakinan kelas seperti itu. Belajar itu setiap hari, minimal 1 lembar dibaca, buku paket itu ya. Ini membaca juga setiap hari. Sekolah kita menanamkan untuk kebiasaan membaca 10 menit sebelum pelajaran. Mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Ini kemarin adalah keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas 9B kemarin ya, bersama dengan gurunya Pak Imam kemarin. Tidak mencontek saat tes, tidak membawa HP ke sekolah. Ini adalah kesepakatan antara guru dan wali murid yang sudah diputuskan dalam rapat dinas ya. Tidak membolos saat jam pelajaran. Ini perlu ditanamkan kepada siswa kita bahwa jam belajar itu adalah dari jam 7 sampai jam 12.40, dan itu harus dipatuhi oleh siswa, dan membolos itu adalah perbuatan yang tidak baik, karena siswa kalau sudah SMP itu sudah banyak pengaruh, teman-temannya sudah semakin banyak dari desa lain, dari mana-mana, dari kakak yang SMA. Nah, itu biasanya ada di sekolah ini yang siswa yang suka membolos gitu, tapi itu kasus per anak saja. Terus kemudian ini yang perlu ditanamkan juga, tidak makan pada saat jam pelajaran berlangsung. Nah, ini biar kita mendapatkan budaya yang positif. Kalau jam pelajaran makan itu berarti kan tidak baik, tidak konsentrasi. Konsentrasinya kan pada makan, tidak pada penjelasan guru. Jadi diusahakan untuk tidak makan pada saat jam pelajaran berlangsung. Ini kita menumbuhkan budaya untuk menghargai siapa yang bicara di depan kelas itu ya. Jadi Bapak Ibu coba tanamkan
pada siswanya untuk tidak makan pada saat jam pelajaran berlangsung, tidak tidur di kelas pada jam pelajaran berlangsung. Nah ini kalau di wilayah Ngunut ini banyak sekali warung kopi ya, jadi banyak anak-anak yang ngopi malam dan kemudian pagi di kelas ngantuk ya. Itu kalau bisa Bapak Ibu ingatkan untuk tidak terlalu malam tidurnya. Nah ini anak-anak biasanya juga terganggu oleh gadget dan sibuk dengan gadget sehingga sampai malam tidak ingin tidur, sampai tengah malam tidak ingin tidur sehingga besoknya di kelas ngantuk dan tertidur saat jam pelajaran berlangsung. Nah ini memang kasus juga, hanya sebagian kecil kalau di SMP 1 Ngunut punya beberapa anak, tapi ini diusahakan kalau ditempel gitu kan disepakati bersama, maka anak-anak akan memiliki keyakinan untuk tidak melakukannya. Terus kemudian yang terakhir adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nah ini untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah ini kadang anak kita sekarang ini hanya beberapa loh yang mau menjaga kebersihan lingkungan, yang mau memungut sampah di mana saja mereka bertemu, terus kemudian membersihkan kelas dan lingkungan mereka. Kepedulian siswa itu sangat kurang sekali kalau saat ini. Kalau semua siswa itu menjaga kebersihan lingkungan, sekolah itu tidak butuh suruh untuk membersihkan lingkungan. Sekolah akan dijaga oleh siswa sendiri. Kebersihan sekolah akan dijaga oleh siswa sendiri. Nah itu akan menumbuhkan budaya yang positif. Siswa akan terbiasa dengan kebiasaan lingkungan yang bersih dan dimanapun dia berada lingkungannya juga akan bersih. Apapun kedisiplinan yang kita terapkan di sekolah kita itu adalah sebagai bekal bagi siswa kita di masa depan untuk hidup di dalam masyarakat. Kebutuhan dasar manusia, ini materi berikutnya ini ya. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Baik yang membolos, tidur di kelas, terus kemudian rame di kelas, itu ada tujuannya. Manusia itu memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik yang kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu tujuan, satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Jadi kita datang ke sekolah, kebutuhannya apa? Bertemu teman misalnya, terus kemudian belajar, siswa ini maksudnya ya, siswa datang ke sekolah, terus orang tua bekerja, nah itu kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah untuk bertahan hidup. Nah, ini terus kemudian ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang. Yang ketiga adalah kebebasan. Jadi seseorang itu membutuhkan kebebasan ya. Kebutuhan dasar manusia merupakan kebebasan. Karena itu kurikulum kita ini kurikulum merdeka. Tapi kita karena sudah terbiasa KD-nya ditentukan, terus kemudian per semester, per bab. Nah, itu merupakan ketidakbebasan dari menghalangi kebebasan kita. Sebenarnya kurikulum merdeka itu membebaskan kita untuk menentukan CP. CP-nya kan 1 tahun, bukan per semester, bukan per tingkat. Nah, itu memberikan kebebasan pada kita yang mana yang kita dahulukan untuk diajarkan. Nah, itu kurikulum merdeka itu memberikan kebebasan kepada guru, tapi guru inginnya ditentukan CP-nya kelas 7 apa, nah, ditentukan bersama-sama. Tetap aja kita ingin kebersamaan ya. Kebebasan ada batasnya ya. Kesenangan ya. Jadi kesenangan itu kalau misalnya anak itu kemarin disnatalis di SMP 1 Ngunut itu kegiatannya macam-macam sekali. Anak-anak ingin futsal, ingin
tarik tambang, ingin itu adalah untuk memberikan kesenangan. Mereka ingin bersenang-senang ya, ingin mendapatkan kesenangan. Penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada 7 materi untuk hari ini. Kita sudah setengah jam berlangsung. 5 posisi kontrol, ada 2 lagi materi. Setelah 5 posisi kontrol nanti restitusi. 5 posisi kontrol itu yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Nanti kita pelajari, ada video di akhir sini. Kemudian segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi ini adalah salah satu cara yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada siswa kita ya, agar mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Itu merupakan Gosen, pernyataan dari Gosen 2004. Segitiga restitusi ciri-cirinya adalah bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang menyadari tindakan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah ini teori sekali ya. Langkah-langkah restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita kembali ke nomor 1. Kata-kata apa yang menstabilkan identitas? Kata-katanya seperti ini misalnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini adalah kata-kata yang kita pakai untuk melakukan segitiga restitusi pada tahap pertama. Jadi tidak hanya itu saja. Jadi kita tidak membenarkan perbuatan anak-anak yang salah, tapi terus kemudian ada langkah berikutnya, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Menanyakan keyakinan, seek the belief, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Maksudnya gini, setelah kita melampaui tahapan 1, itu seperti menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa agar dia tidak down gitu karena telah melakukan kesalahan. Terus kemudian validasi tindakannya salah ini merubah sikap siswa menjadi sikap yang baik, tapi dengan pemikiran mereka sendiri. Terus kemudian menanyakan keyakinan, itu ingin menjadi seperti apa mereka dengan berbuat seperti itu. Nah, itu 3 langkah restitusi yang kalau saya simpulkan, segitiga restitusi ini gambarnya segitiga. Bapak Ibu bisa browse di internet, ketik aja di Google segitiga restitusi ada. Nah, ini langkah-langkah restitusi ini kalau menurut saya itu adalah pendekatan secara pribadi. Kalau misalnya siswa membolos, maka kita akan memanggil, terus kemudian dialog secara pribadi. Jadi segitiga restitusi kalau menurut saya itu dialog secara pribadi antara guru dengan siswa yang telah melakukan kesalahan itu tadi. Kalau merubah untuk menumbuhkan budaya positif secara global di sekolah, maka kita bisa melakukan dengan keyakinan kelas tadi ya, dengan keyakinan kelas.
Terus yang berikutnya adalah quotes dulu ya sebelum saya tayangkan videonya. Ada 2 video yang ingin saya tanyakan tentang posisi-posisi kontrol itu contohnya bagaimana. Terus kemudian yang kedua adalah video tentang contoh pelaksanaan segitiga restitusi di sekolah. Quotes yang pertama, pembelajar merdeka yang dapat menginternalisasi semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun kersa tutwuri handayani. Ini adalah quote dari Ki Hajar Dewantara. Ini kalau kita ke Dinas Pendidikan Tulungagung itu ada quotes yang seperti ini ya. Ini dari dulu saya SD itu sudah dipasang di mana-mana, di sekolah-sekolah itu dipasang. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun kersa tutwuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah membangun karsa-karsa itu tindakan ya. Jadi memberi semangat untuk berbuat yang baik gitu ya. Terus kemudian tutwuri handayani, kalau misalnya siswa kita itu berprestasi, juara dalam menembak, juara dalam IPS misalnya, nah kita itu tutwuri handayani. Jadi bagaimana mendorong mereka agar mereka bisa menjadi yang lebih baik lagi. Maksud pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita menyiapkan siswa kita agar bisa hidup di dalam masyarakat nantinya. Tujuan pendidikan nasional tercatat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bunyinya, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi agar beriman, bertakwa kepada dan seterusnya. Ini tujuannya bermartabat ya. Jadi kita tidak hanya transfer ilmu dalam belajar, tapi juga membentuk karakter mereka, mengingatkan mereka supaya mereka bersikap baik dan berkarakter yang baik. Yang berikutnya, quotes berikutnya adalah proses menuntun ya. Jadi kita ini kalau mendidik itu artinya menuntun. Anak diberi kebebasan untuk, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Berikutnya videonya Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. Ini yang ini adalah tentang 5 posisi kontrol. Nanti akan ini 5 posisi kontrol. Bisa nanti saya kirimkan ke yang minta, bisa saya kirimkan ke nomor HP-nya masing-masing. Terus kemudian video yang kedua ini adalah contoh. Ini nyarinya gampang ini. Kalau di YouTube itu channel saya, ini maksudnya di channel saya. Contoh menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Ini jadi ada langkah-langkahnya. Ini tentang tiket. Materi akan saya kirimkan ke nomor HP Bapak Ibu nanti. Berikutnya akan saya undang untuk tanya jawab. Saya cek di ya, ini Kepanjen Malang hadir, oke. Terus kemudian saya keluar dulu dari share screen ini. Saya hentikan share screen-nya. Saya akan mengundang Bapak Ibu untuk masuk ke stream ini dan dialog dengan saya. Ini ya, Kepanjen Malang hadir, ada Bu Yusi, banyak chat. Yang ingin bertanya silakan ketik pertanyaannya di kolom chat, akan saya kirim link StreamYard
dan saya undang untuk masuk ke streaming. Oh, Bu Yusi siap ya, Bu Yusi ya? Bu Yusi. Bu Fitri, Bu Emma, ya mungkin bisa masuk ke link StreamYard-nya. Saya undang untuk masuk untuk menyampaikan pertanyaannya. Belum ada yang masuk, baik. Sambil menunggu penanya, kita akan menonton video yang tadi ya, contoh dari 5 posisi kontrol tadi ya. Stop dulu ya, Mbak Emma. Selamat bergabung di streaming kita sore ini. Kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya Mbak tentang materi yang kita bahas hari ini. Apa kira-kira pertanyaan dari Mbak Emma? Saya punya pertanyaan. Perkenalkan dulu, saya Bu Emma Daniar dari SMPN 1 Ngunut yang mengajar mata pelajaran seni budaya. Di sini saya mau bertanya dan minta solusi dari Bu Kun selaku pembawa acara di sini, selaku pemateri yang punya acara materinya. Saya mau bertanya Bu Kun, di seni budaya itu kan ada waktu untuk praktek menggambar. Nah, di saat praktek menggambar, otomatis saya sebagai guru itu fokus pada satu anak. Nah, ketika menggambar itu kan anak-anak pasti ada yang kesana kemari lihat gambaran temannya. Tentu ada, Bu Emma, ini gimana ya Bu? Otomatis kan saya menghampiri meja anak yang bertanya kan Bu, karena itu waktu praktek menggambar. Ketika saya fokus membantu satu anak, terus yang ada anak yang lain tuh rame, saya jadi bingung. Terus ada juga yang keluar kelas. Karena saya terlalu fokus pada satu anak, otomatis saya tidak tahu kalau misalnya tiba-tiba ada yang keluar kelas, itu hilang satu anaknya. Terus tiba-tiba ada yang kembali lagi membawa jajan. Itu saya benar-benar kayak fokus ke semua anak karena itu waktu praktek. Kira-kira bagaimana solusinya Bu Kun? Kalau pernah juga Bu Kun, saya juga pernah menutup pintu supaya anak-anak tetap di dalam kelas. Tapi anak-anak pada protes, Bu Emma ini panas sekali di sini, gini kalau ditutup. Kalau dibuka ada aja anak yang keluar tanpa sepengetahuan saya. Sekian pertanyaan saya Bu Kun. Iya, baik. Terima kasih Bu Emma atas partisipasinya, bisa gabung di streaming kita sore ini ya. Kita bisa ngobrol. Waktu pelajaran seni budaya itu anak-anak bebas sekali ya. Maksudnya kan anak-anak praktek, terus kemudian ada keluar masuknya itu ada tujuannya positif, maksudnya mencuci kuas, terus kemudian mengambil apalah, kan enggak semuanya itu negatif, bolos ke kantin gitu kan, enggak semuanya gitu. Jadi kita kurang pengawasan karena kadung percaya sama anak ya, sehingga anak jadinya menyalahgunakan gitu ya Bu ya, menyalahgunakan kepercayaan kita ya. Iya. Nah, itu kalau menurut saya Bu, kita tadi sudah belajar tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, coba kita lihat lagi tayangannya. Kalau sebelum pelajaran menggambar, misalnya pelajaran seni budaya, sebelum kita masuk gitu, terus kemudian kita coba membuat kesepakatan kelas biar kelasnya itu lebih tertib gitu ya. Ini ditulis di depan kelas ya,
kan ini tidak membolos. Kalau ke kantin pada jam pelajaran itu namanya membolos ya Bu ya. Nah itu terus kemudian tidak makan saat jam pelajaran berlangsung. Nah itu kan mereka membawa makanan kan tidak baik ya Bu ya. Harusnya mereka kalau misalnya anak yang gambarannya bagus itu ikut lihat bagaimana caranya, itu kan belajar gitu ya. Ikut Bu Emma memperhatikan siswa tadi yang tanya tentang apa itu. Bagaimana cara gambarnya, warnanya? Bagaimana cara gambarnya? Kan anak itu bermacam-macam ya Bu ya. Ada yang pintar gambar, terus kemudian ada yang pas-pasan kepandaiannya. Nah itu anak sebenarnya bisa saling belajar dari temannya. Coba untuk yang akan datang Ibu pakai ini, keyakinan kelasnya dibaca dulu sebelum mulai pelajaran. Jadi sebelum mulai pelajaran ini dibahas bersama, ditulis di papan tulis, terus ditempel gitu Bu. Nah ditempel, terus kalau ada sekali membolos keluar ke kantin, nah itu dibacakan, kan sudah ditempel. Terus kemudian ayo siapa namanya, misalnya Ridwan, ini apa bacanya, kan anak membaca sendiri. Jadi dia tidak makan saat jam pelajaran padahal dia makan. Nah itu kan dia seperti mengingatkan dirinya sendiri ya. Terus kalau anak itu butuhnya mengingatkannya berulang-ulang Bu. Kalau sekali diingatkan besok lupa. Anak itu begitu biasanya, besok lupa. Nah harus berkali-kali. Maka dari itu kita kan juga menanamkan pembiasaan pada diri siswa itu ya. Setiap pagi berdoa. Enggak berdoa nanti lupa, enggak doa blasnya. Nah itu kalau menurut saya demikian. Coba Bu Emma besok mulai dengan membuat keyakinan kelas bersama siswanya. Demikian Bu Emma, kira-kira ada semangat untuk nyoba gitu ya? Ya Bu. Sudah pas Bu Emma? Baik, saya cek lagi mungkin ada. Oh ini ada Bu Fitri yang mau masuk. Nah ini kita bisa bertiga, bisa berempat juga. Udah dari tadi Bu, saya cuma nggak tahu harus diklik mana supaya join lagi. Iya. Lewat streaming terus. Izin bertanya Bu Kun ini. Iya nggak apa-apa Bu, kita diskusi bareng-bareng. Sharing ya. Iya, sharing. Oke, tadi menyimak dari streaming. Terima kasih untuk kesempatannya. Kemudian menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Kun tentang budaya positif di sekolah. Saya tertarik di sini Bu, yang soal motivasi. Tadi Bu Kun menyampaikan bahwa motivasi itu ada dua. Yang pertama yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik. Kemudian motivasi yang dari luar atau ekstrinsik. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau pengalaman saya ini ya Bu Kun, menumbuhkan motivasi intrinsik atau dari dalam itu kok jauh lebih sulit ya Bu. Mungkin kita di sini bisa sharing atau mungkin Bu Kun punya kiat-kiat atau apa ya, sesuatu yang bisa menumbuhkan anak dari dalam, motivasi dari dalam itu supaya rajin belajar, kemudian mempunyai budaya positif, punya karakter yang bagus, seperti itu gimana Bu? Karena kalau hanya extrinsic reward itu seperti yang disampaikan Bu Kun, itu hanya sesaat aja, mereka hanya berharap reward kayak gitu. Tapi kalau yang dari dalam itu kok sulit. Itu Bu Kun mungkin bisa sharing kiat-kiat menumbuhkan motivasi intrinsik untuk anak. Terima kasih Bu Kun. Ini ada Bu Yusi juga ya Bu Yusi ya. Ini baik. Nanti gantian ya Bu Yusi ya. Nanti kita bisa saling sharing gitu ya. Jadi pengalamannya Bu Yusi, bisa pengalamannya Bu Fitri kan. Bu Fitri juga guru penggerak juga ya, kan sudah menyelesaikan semua modul. Ini kalau menurut saya ya, menumbuhkan motivasi intrinsik. Sekali lagi kalau anak itu diberitahu satu kali itu lupa Bu. Kalau menurut saya gitu. Jadi anak itu memberitahunya itu harus berkali-kali Bu Fitri. Kalau menurut saya begitu Bu. Maka dari itu sekolah itu kan mengadakan kegiatan pembiasaan. Sebenarnya pembiasaan itu tidak hanya doa, membaca Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap pagi, itu tidak hanya itu.
pembiasaan untuk tidak makan di kelas, misalnya pembiasaan untuk tidak bolos, itu harus dibiasakan agar kita bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Kalau menurut saya kok begitu, Bu. Motivasi dari diri itu bisa tumbuh kalau anak itu biasa tidak berbohong. Kalau disuruh berbohong ya susah. Biasa tidak makan di kelas. Kalau disuruh makan di kelas ya enggak mau, kan gitu ya Bu ya. Jadi kita kalau menurut saya menumbuhkan motivasi intrinsik itu yang pertama yaitu dengan pembiasaan. Kalau kita berharap pembiasaan itu munculnya dari rumah, kalau kondisi sosial siswa itu bermacam-macam, nah itu ya kita semampu kita itu guru di sekolah dasar atau SMP, serta dari webinar ini ada yang guru TK, ada yang guru SD, ada yang guru SMP, Bu. Jadi kita seorang guru ya, jadi kita kemampuannya kan skop yang kita tangani adalah sekolah kita, kelas kita. Kalau kita ingin merubah pendidikan nasional, itu kita kan ibaratnya kita hanya melakukan dengan tangan kecil kita. Teknologi yang begitu derasnya itu yang mempengaruhi cara belajar siswa, gaya belajar siswa, terus motivasi belajar siswa itu menimbulkan permasalahan-permasalahan yang semakin hari semakin sulit kita tangani. Sikap anak sekarang itu kemarin seorang teman itu sangat sulit untuk ditoto katanya, seperti itu ya. Mau hormat saja susah. Nah, kalau tidak diingatkan berkali-kali, mintanya itu diingatkan berkali-kali. Kalau kita mengingatkan siswa berkali-kali itu adalah satu bentuk perhatian kepada siswa. Mungkin siswa tersebut kurang mendapatkan perhatian di rumah, tidak pernah diingatkan, maka di sekolah maka fungsinya kita sebagai guru itu mengingatkan siswa apabila siswa melakukan kesalahan. Begitu Bu Fitri. Kalau menurut Bu Yusi gimana Bu Yusi? Sama sih Bu, saya juga mungkin begitu. Saya masih itu juga ya. Oke. Iya, terima kasih Bu untuk sharingnya. Jadi kalau untuk menumbuhkan motivasi dari dalam, kita harus telaten dan terus mengingatkan dan bosan mengingatkan capek itu ya Bu ya. Iya, siap Bu. Terima kasih untuk jawabannya. Ya. Terima kasih Bu Fitri atas meluangkan waktu untuk ikut webinar ini. Iya, sama-sama Bu. Ya, Bu Yusi ada yang mau disampaikan? Ada Bu. Ini gini, saya terkait kebetulan saya guru matematika ya. Jadi mungkin di sini kita yang guru matematika. Jadi yang saya mau nanya itu, memang kalau matematika atau SMK itu biasanya agak beda ya Bu dengan yang lain, mungkin atau kayak yang nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi ada nggak sih Bu kayak kiat-kiat khusus gitu yang bisa kayak anak itu lebih ke matematika itu lebih minat, terus lebih termotivasi, lebih mau dan lebih semangat gitu sih intinya. Soalnya kan kalau matematika sendiri tuh orang masuk, kita guru masuk sulit ya, pelajaran pusing. sulit. Nah, aku udah pusing banget kayak gitulah Bu. Mungkin dari sini saya bisa sharing atau monggo. Bu Fitri ada ide Bu, bagaimana ini caranya biar anak-anak itu tertarik sama matematika ini? Karena saya kan pengajar bahasa Inggris ya Bu ya, bahasa Inggris itu juga sulit. Makanya paling sulit itu adalah menjadi guru yang menyenangkan. Nah itu kan, yang menyenangkan, yang sesuai dengan keinginan anak-anak. Jadi kalau menurut saya, tapi masih sulit ya Bu, ini masih mencoba itu menjadi guru menyenangkan itu menyulitkan. Menurut saya masih sulit. Yang pertama kita harus tadi menumbuhkan motivasi anak itu bisa melakukan ice breaking. Kalau saya lihat di YouTube itu Bu ya, atau TikTok yang sekarang itu Kak, itu anak-anak menghafal rumus itu menggunakan lagu segitiga ini kali ini dan sebagainya kayak gitu. Itu menarik sekali Bu Fitri. Ya, jauh lebih karena kita tahu sendiri anak-anak itu paling suka kalau pelajaran seni budaya, menggambar, menyanyi, olahraga. Ya. Betul. Iya, sekarang kita guru
guru matematika harus pinter nyanyi, kemudian harus kinestetik juga, jadi nggak harus duduk diem terus membuat gambar. Atau mungkin kalau bangun ruang Bu, kita bikin yang kayak kubus-kubusan itu saya pernah lihat. Nah, anak-anak itu semakin sering praktek itu kayaknya jauh lebih suka gitu dalam pembelajaran. Saya pun bahasa Inggris juga, anak-anak itu lebih suka kalau disuruh praktek descriptive text contohnya. Tidak hanya membayangkan, contoh Pak Tony adalah guru. Nah, kemarin ini pengalaman Bu. Saya kemarin itu descriptive text. Saya berikan gambar, itu guru ganteng, rambutnya cepak. Anak-anak itu mendeskripsikan apa? I have a teacher. His name is Mr. Tony. Jadi mereka mengimajinasikan gambar yang saya berikan itu adalah orangnya Pak Tony. Iya gitu. Oh gitu ya, kalau saya suruh mendeskripsikan Pak Tony seperti apa, mungkin nggak bisa. Tapi setelah saya beli gambar, oh ini ngarahnya ke Pak Tony ya, seperti itu. Jadi mungkin dengan berbagai macam media, itu anak jauh lebih tertarik, tidak hanya matematika. Jadi kita itu harus, guru apapun sekarang harus nyeni dalam tanda kutip kalau menurut saya sih. Itu mungkin Bu, ada kiat-kiat dari Pak Tony mungkin, ini senyum-senyum dari Ya, tadi, mungkin Bu. ada kiat dari Pak Tony yang jadi contoh tadi. Luar biasa Bu Widi, terima kasih banyak. Monggo Pak Tony mungkin bisa membantu saya. Iya, betul sekali. Mengutip istilahnya anak-anak sekarang, jadi guru itu harus nyeni sekarang. Ya, betul sekali. Harus nyeni. Nah, untuk nyeni itu, kadang kita agak melenceng sih dari koridor guru yang sebenarnya guru itu harus bagaimana kata-katanya harus baku. Misalnya kan harusnya seperti itu. Nah, untuk menjadi guru yang nyeni itu kita harus banyak-banyak mengadopsi dan memahami istilah-istilah baru untuk dari anak-anak. Misalnya ini yang saya dapat. Tapi sebelumnya Bu Fitri dan Bu Yesis, Bu Kun dan Bapak Ibu yang lain yang menyimak, bukan cuma bahasa Inggris dan matematika ya Bu yang anak-anak mungkin kurang suka. Iya, tapi bahasa Indonesia juga seperti itu loh, nasibnya sama. Mereka anak-anak sebagian besar itu yang laki-laki itu menganggap bahasa Indonesia adalah pelajaran yang membosankan. Aku wis iso gaya apa sino bahasa Indonesia seperti itu. Nah, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik itulah saya biasanya begini. Saat memulai pembelajaran itu saya mulai dulu dengan 10 menit atau 15 menit itu saya tidak langsung masuk ke pembelajaran. Saya biasanya mendengarkan cerita mereka. Maaf, ini yang terbaru. Ternyata anak-anak dari kelas 8 itu ada yang ngefans dengan salah satu guru, bapak guru. Nah, terutama yang cewek-cewek. Saya dengarkan aja mereka itu sukanya bagaimana dengan bapak guru ini, bagaimana, nggak usah sebut merek ya. Ya. Oh, ternyata gini. Nah, kemudian saya masuk ke yang cowok-cowok nih, yang laki-laki. Itu saya minta mereka menyebutkan seperti Bu Fitri tadi. Kira-kira kalau yang cewek-cewek suka dengan bapak ini, yang cowok-cowok sukanya dengan ibu siapa, gitu kan? Nah, ada menyebutkan seperti itu Bu Fitri. Sama juga ya Pak ya. Ya. Jadi semangatnya itu yang menimbulkan semangat gurunya berarti Pak ya. Betul. Nah, ya, selain guru itu itu harus bisa memberi contoh berarti. Ya. Yang menjadi idolanya anak-anak itu ya. Nah, kembali lagi ke guru yang agak melenceng tadi nih. Kadang saya harus menggunakan bahasa-bahasa yang agak gaul, agak bagaimana ya istilahnya, bukan baku lah. Biar lebih dekat sama anak-anak ya Pak. Iya, bahkan istilahnya anak-anak itu sekarang suka menyebutkan cepu. Kata cepu itu betul, pernah dengar itu? Nah, cepu ya, itu Pak, ternyata ternyata suka. Iya, cepu itu kayak ember gitu loh. Suka gitu loh, betul kan seperti itu. Suka ngomong iya. Ya. Iya, terus ada lagi istilah crush. Iya. Istilah ya crush itu gebetan gitu loh, suka dengan ini tapi itu seperti itu. Nah, berarti saya biasanya mengawali pembelajaran dengan istilah misalnya yang cewek ini crushnya siapa nih, ini sukanya dengan siapa, itu saya ke situ dulu. Saya tidak langsung masuk ke
pembelajaran paling tidak begini, biar anak-anak tertarik dulu, fokus dulu dengan kehadiran saya di kelas. Saya caranya seperti itu. Saya Ibu, kalau harus menggunakan ice breaking, saya itu tidak bisa beraksi. Nah, saya harus tepuk semangat, mama itu saya tidak bisa. Di sini saja saya gitu. Nah, sementara sharing saya seperti itu, sepertinya ini sudah itu, semoga bisa sedikit membuka wawasan kita sebagai guru yang agak milenial gitu aja lah, meskipun orangnya tua, tapi pembelajarannya, pembawaannya harus agak milenial gitu. Luar biasa, Pak. Tidak terlalu kaku lah gitulah. Dalam Katanya Ki Hajar Dewantara itu pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat anak. Nah, kita itu harus mengikuti, kita tidak boleh out alias terus yang belajar itu harus buka buku, gini harus taat, diem, duduk. Nah, mungkin memang kita waktunya harus jalan supaya bisa memasuki dunia anak itu gitu. Iya. Terima kasih bahkan kalau ada anak, iya. sedikit lagi. Bahkan kalau ada anak yang tidak suka duduk di bangku itu, saya biarkan. Saya bukan guru yang kaku harus duduk di bangku diam begini mungkin tidak. Kalau mereka sukanya lesehan, mereka saya bolehkan lesehan asal mencatat, asal mengikuti pembelajaran bahasa seperti itu di kelas. Seperti itu, nggih. Terima kasih. Oh, gitu ya. Pada intinya ini kita itu ingin menumbuhkan motivasi siswa secara intrinsik itu kita harus bisa memanage diri kita agar anak itu suka dengan kita gitu ya. Salah satunya dengan ice breaking, dengan permainan belum ya, tadi belum disebutkan nih, permainan sudah ya Bu Fitri tadi ya, permainan. Kalau kemarin guru-guru di ruang guru kemarin ini ada kartu yang disita, main kartu, anak-anak ada yang main kartu waktu jam kosong atau jam pelajaran gurunya kemudian disita. Nah, itu dimanfaatkan oleh guru matematika untuk pelajaran peluang ya Bu ya, bisa dipakai pelajaran peluang yang main kartu ya. Kalau saya ada ide ini, kalau anak itu matematika dipakai dalam kehidupan sehari-hari itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk jual beli kalau menurut saya. Ya, bagaimana agar anak itu praktek untuk jual beli di kelas gitu? Bagaimana kalau menurut Bu Yusy gimana? Saya kira itu juga menarik bagi siswa ya. Jadi kita membawa suasana di dalam masyarakat itu ke miniatur yang ada di kelas. Kita buat miniatur masyarakat itu di kelas kita. Jadi kalau di lingkungan masyarakat itu ada jual beli, kalau matematika itu coba sesuai materinya ya Bu ya. Kalau jual beli berarti materi apa Bu ya kira-kira yang masih yang bisa kita manfaatkan itu ada di aritmatika sosial. Nanti kan ada nanti ada bisa cari untung rugi, terus untuk produknya kita bisa pakai cari bruto taranito gitu. Jadi intinya kita bisa bagaimana agar kita bisa membuat suasana kelas itu menjadi menyenangkan. Pak Tony ada yang ditanyakan? Sementara cukup terkait dengan terkait dengan kartu itu kan kartu remi ya yang di kelas itu. Nah, saya rasa itu ya, saya melihatnya bukan sesuatu yang negatif, Bun. Kalau misalnya saya pas masuk kelas ada anak yang main itu, saya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang negatif. Karena saya menilai itu adalah bagian dari side effect dari dilarangnya membawa HP ke sekolah. Ada yang main itu, ada yang main layang-layangan, ada yang kertas yang dibunyikan gini jedok gitu kan. Ada. Saya melihat itu sebagai sesuatu yang lebih bagus daripada mereka bermain gadget. Karena dengan bermain kartu itu mereka bisa berkolaborasi. Gitu kan. Tidak pakai pulsa Pak ya? Iya, asalkan gini, tidak pakai uang gitu. Dan tidak saya pakai pernah, uang ya di awal-awal saya kan pernah sempat agak gimana gitu melihat anak
bermain kartunya kan saya ambil, saya taruh di meja saya, terus saya gunakan kartu itu untuk membaca estafet. Biasanya kan ada teks, itu membaca estafet. Kalau kartu ini saya ambil 2 kartu, misalnya kartu yang hati dengan kartu yang keriting itu. Nah, kalau kartu yang keriting ini nanti keluarnya keriting, berarti laki-laki. Kalau yang hati itu nanti yang membaca perempuan, siswa perempuan. Nah, siswa perempuan itu nanti saya minta juga secara random, cara acak, saya langsung tunjuk siapa. Jadi kalau mereka tidak menyimak apa yang dibaca temannya sebelumnya, dipastikan tidak akan tahu. Tidak harus sampai akhir paragraf, mungkin 2 kalimat langsung saya cut, saya ambil kartu hati, berarti saya menyuruh anak yang perempuan untuk membaca, saya sebutkan namanya gitu secara random. Itu pemanfaatan kartu yang sudah saya lakukan di kelas 8K. Intinya ya bagaimana cara kita agar bisa membuat kelas menjadi menyenangkan dan tidak membosankan dan tidak ditinggal oleh siswa kita gitu ya Pak ya. Terus ini ada permasalahan kita bahas bareng-bareng ya, Bu Fitri, Pak Tony sama Bu Yusi ini bisa meluangkan waktu sebentar ya, kita ngobrol bareng-bareng. Ini ada permasalahan di kolom chat. Ini ada beberapa anak yang sering terlambat sekolah di pagi hari gara-gara bangun kesiangan. Sudah diperingatkan berkali-kali, sudah dipoin tapi tidak ada perubahan. Ini bagaimana ya kira-kira solusinya? Kalau menurut Bu Yusi gimana Bu Yusi? Kalau menurut saya kita deketin dulu sih anaknya. Kita mulai dari deketin anaknya dulu. Kenapa sih Mbak atau Mas? Kok bisa sih sampai bangun tiap hari harus terlambat gini? Apa ini minimal kewajibannya yang pribadi udah dijalanin belum? Kalau misalnya muslim, subuh berarti kan udah harus sholat, berarti harus bangun gitu kan. Terus malam ketika kita jamnya harus mau tidur, kita tuh ngapain aja. Bisa jadi ada beberapa yang saya pernah wawancara kayak gitu, ternyata sampai malam itu game online. Namanya game online itu kan ya nagih gitu ya Bu ya. Atau Bapak Ibu juga mungkin ngerasain main, jadi mungkin ya nagih gitu. Terus ya ini aja, kayak lebih ke ini lagi, baik lagi pembiasaan sih. Kalau udah dikasih hukuman atau tindakan berkali-kali, peringatan berulang-ulang gitu ya Bu ya. Kalau saya peringatkan berulang-ulang dan gurunya tidak capek-capek mengingatkan gitu. Ya, jadi juga butuh yang namanya kerjasama antara guru atau sekolah dengan orang tua. Mungkin dari sama ada pendapat lagi? Oke, kalau menurut saya dari kasus ini kan pernah Bu saya jadi wali muridnya Arka, langsung sebut merek aja. Itu sudah 1 tahun saya itu selalu terlambat. Mungkin dari sini, dari masalah ini kita bisa lakukan segitiga restitusi Bu. Jadi kita melakukan pendekatan kepada anak, di mana kita harus tahu dulu sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Kun tadi, bahwa setiap tindakan itu pasti ada alasannya dan ada kebutuhan yang ingin dipenuhi di situ. Jadi kita tahu sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Yusi tadi, kita harus tanya, kenapa kamu terlambat? Menurut kamu ini apa yang kamu lakukan setiap hari terlambat itu betul apa tidak? Kemudian bagaimana seharusnya murid yang baik? Bukankah kita memiliki tata tertib? Kita harus tahu alasan anak itu kenapa terlambat itu. Kemudian kalau setelah kita tahu, kita coba, kita tidak, kalau sesuai dengan apa yang dilakukan di segitiga restitusi, kita tidak langsung memberikan solusi ya Bu, tapi kita mencoba menggali. Anak itu harus tahu, 1, dia tahu kalau dia itu salah gitu, ini tidak benar. Kemudian 2, bagaimana seharusnya gitu. Kalau dia sudah tahu ya Bu, saya seharusnya tidak terlambat. Terus bagaimana usaha tidak terlambat? Karena tadi sudah tahu, mungkin kalau dulu alasannya ada yang bekerja Bu, bekerja malam karena lama COVID, kemudian akhirnya dia kerja di angkringan, kemudian akhirnya dia terlambat. Nah di situ saya memberikan solusi gini, gimana kalau kamu kerjanya nggak sampai jam 2 tutupnya, tapi jam 10 aja karena kamu harus sekolah, kayak gitu. Jadi kita harus tahu alasan. Kedua, benar sekali koordinasi dengan orang tua juga itu harus penting sekali Bu, karena memang pengawasan sebagai guru kita tidak bisa 24 jam. Kita hanya bisa mengawasi selama di sekolah, kemudian kita harus melakukan
kolaborasi dengan orang tua juga. Bagaimanapun saya yakin sekali senakal-nakalnya anak itu tidak bisa dilakukan penyelesaian dengan cara yang keras. Saya tahu setiap anak itu yang dilakukan anak itu pasti butuh perhatian. Sekalinya kita menyentuh dari hatinya, mereka merasa diperhatikan, kita merasa membutuhkan dia, tidak hanya dihardik, ini kamu salah, kamu nggak boleh gini. Itu tidak worth it kalau menurut saya. Selama jadi wali, kalau saya melakukan pendekatan persuasif itu akan jauh lebih efektif kalau menurut saya. Terima kasih. Iya, Dan setuju sekali ya Bu Putri. Kita coba untuk ya. pendekatan yang menyentuh hati itu ya. Iya, kita harus jadi ibu kan di sini Bu. Itu bisa menumbuhkan motivasi intrinsik juga. Iya. Dan ya, sudah nggak bolos juga. Pak Tony, ada yang mau disampaikan? Ya. Apa sama? Ya. Terkait permasalahan yang itu, mungkin saya bisa menambahkan kalau kita juga berkolaborasi aktif dengan guru BK. Guru BK nanti akan melakukan home visit ke rumah untuk menggali informasi dengan orang tuanya, bagaimana background keluarganya, seperti itu. Nah, karena kita sebagai guru mapel untuk home visit kan bukan kapasitas kita sebenarnya. Nah, untuk menggali informasi secara lebih detail mungkin kita kolaborasi dengan pihak BK. Pihak BK akan ke home visit ke rumah siswa tersebut, menggali informasi lebih detail, kolaborasi dengan orang tua, bagaimana permasalahan itu bisa terjadi. Dan kita paling tidak yang di sekolah mungkin akan bisa memberikan sedikit toleransi dalam tanda kutip terkait dengan keterlambatan mereka tadi. Gitu kalau menurut saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk hadir di streaming sore hari ini. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu bertiga tadi, Bu Fitri, Bu Yusi, dan Pak Tony ini sudah menjawab juga pertanyaan dari Bu Ayu Rahayu ini. Apa segitiga restitusi bisa menyelesaikan permasalahan murid? Menurut saya, kalau segitiga restitusi itu lebih mengena ya daripada kita melakukan hukuman atau menghardik atau restitusi itu sebenarnya menggali permasalahan siswa itu seperti apa, seperti yang dipaparkan Bu Fitri gitu. Mencari alasan siswa kenapa terlambat, terus kemudian apa kebutuhan apa yang ingin dipenuhi dan sebagainya. Nah, itu tahap-tahapannya tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama tadi apa tadi? Tahapnya yang pertama adalah menstabilkan identitas, terus kemudian validasi tindakan yang salah, terus kemudian menanyakan keyakinan. Nah, itu secara teori demikian ya langkah-langkahnya. Pada intinya kita adalah ingin membuat siswa itu yang tadinya itu bersikap negatif menjadi bersikap positif, yang tadinya suka bolos menjadi tidak membolos lagi. Pada intinya itu. Terima kasih atas kehadiran Bu Fitri, Pak Tony, dan Bu Yusi atas waktu yang diluangkan bisa hadir di streaming kali ini. Juga waktunya kita kita jadwalkan tadi jam 15 sampai jam 16 dan sekarang sudah molor 22 menit dan pertanyaan-pertanyaan juga sudah terjawab semuanya. Terima kasih atas sharing Bapak Ibu yang ada di sini, kehadiran Bapak Ibu yang ada di live di YouTube. Belum sempat tanya. Terima kasih semuanya. Pertemuan kali ini saya tutup. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.